Ini kita masih membahas tentang tema 2, subtema 2, yaitu tentang bermain di rumah teman. Nah, materi ini Ibu berikan khusus untuk seminggu dari tanggal 25 sampai tanggal 28 Agustus 2020. Kira-kira anak-anak akan belajar tentang apa ya? Nih, ada 4 poin yang akan dipelajari dalam seminggu. Yang pertama adalah tentang keragaman benda. Nah, di sini anak-anak akan belajar berbagai macam tentang bentuk benda dan beragam jenis tentang benda dan juga manfaat tentang benda. Juga melakukan kegiatan pengamatan tentang keragaman benda. Kemudian yang kedua, anak-anak akan belajar tentang tabel perkalian dan perkalian bilangan cacah. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih tabel perkalian itu. Kemudian yang poin ketiga, anak-anak akan belajar tentang aturan dan tata tertib yang berlaku. Yang berlaku itu berarti bukan hanya di rumah saja, tapi juga di teman bermain ataupun di sekolah. Tapi khusus minggu ini kita belajar tentang aturan kalau bermain di rumah teman. Kemudian yang poin keempat, yaitu gerakan keseharian dalam tari. Ini anak-anak nanti akan mau mengidentifikasi atau melihat kembali gerakan keseharian dalam tarian dan juga menirukan gerakan dalam tarian tersebut. Sudah siap untuk berpetualang bersama Ibu? Nah, sekarang kita mau bersenang-senang dengan menari. Sekarang coba, tahu nggak anak-anak lagu tentang pohon cemara? Kira-kira pernah dengar tidak? Nah, sekarang Ibu akan contohkan dan putarkan lagunya, dan anak-anak juga Ibu akan menirukan gerakannya. Sekarang ikutin instruksi berikut ini ya. Hai, selamat pagi anak-anak. Hari ini anak-anak akan melakukan gerakan tari meniru pohon cemara. Nah, kira-kira apa aja sih gerakannya? Yang pertama adalah anak-anak akan melakukan gerakan tari. Benar sekali, kita akan melakukan gerakan tari seperti jam dinding. Jadi, mulai dari arah kanannya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu tadi adalah gerakan yang pertama. Kalau gerakan yang kedua, bagaimana? Gerakan yang kedua adalah gerakan seperti tertiup angin. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu gerakan kedua. Kalau gerakan ketiga, bagaimana? Gerakan ketiga adalah gerakan seperti burung mengepakkan sayapnya. Berarti kita mulai dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu gerakan seperti mengepakkan sayap, burung mengepakkan sayapnya. Gerakan selanjutnya apa ini? Gerakan selanjutnya adalah seperti angin bertiup. Tuh, kalau angin bertiup bagaimana? Kita akan mulai dari arah kanan, berarti berputar tangan dan kepalanya anak-anak mengikuti tangan ya. Jadi seperti ini, kita hitung mulai ya. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu gerakannya. Terus gerakan selanjutnya bagaimana lagi? Seperti seorang penari. Nih, seperti seorang penari. Kita mulai gerakannya dari kanannya anak-anak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4. Nah, seperti itu. Kemudian kembali lagi. Nanti setelah gerakan ini, anak-anak siap lagi. Kemudian seperti gerakan jam dinding. Berarti kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu adalah gerakan meniru pohon cemara yang bertiup atau yang ditiup angin. Sekarang kita mau mulai ya. Kita mau mulai gerakannya dengan musik. Oke? Siap ya semuanya? Kita akan mengenal ragam benda. Ragam benda itu apa sih? Berarti bermacam-macam benda. Coba anak-anak lihat di sekeliling rumahnya anak-anak. Kira-kira anak-anak bisa melihat benda apa saja sih yang ada di sana? Minggu lalu kita sudah belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Nah, kira-kira kalau di rumah ada tidak benda padat yang bisa anak-anak lihat? Ada tidak benda cair yang bisa anak-anak sentuh atau lihat? Ada tidak benda gas yang bisa anak-anak lihat dan tahu? Sekarang kita masuk lagi ke materi selanjutnya. Nih, contohnya ada nggak? Ini adalah contoh benda-benda di rumah yang bentuknya itu padat tetap, berarti tidak berubah ya. Seperti kulkas, seperti panci, seperti mangkok atau gelas, kemudian buku dan lain-lain. Kemudian benda padat yang kedua itu ada benda padat yang berubah karena mendapatkan perlakuan tertentu. Misalnya ditumbuk atau dipotong atau digosok, ditekan. Seperti itu ya. Contohnya ini kayu. Kayu adalah benda padat, tapi ketika mendapatkan perlakuan tertentu, dia berubah bisa menjadi bahan bangunan atau bahan untuk membuat furniture sehingga nantinya menjadi kursi atau meja. Itu karena mendapat perlakuan tertentu. Kemudian juga ini seperti ini plastisin. Karena mendapatkan penekanan atau ditekan, dia akan berubah bentuk. Sama-sama benda padat tapi bisa berubah. Kita masuk yang ke benda cair. Nah, ternyata benda cair itu ada dibagi lagi loh. Benda cair yang bersifat kental dan benda cair yang bersifat cair. Ini yang bersifat kental, contohnya madu, kemudian kecap, kemudian oli, benar. Kemudian yang bersifat encer atau cair, contohnya seperti air mineral yang sering anak-anak minum, kemudian juga susu. Itu termasuk yang cair atau encer. Nah, kemudian kita masuk ke benda gas. Di sini ada angin, udara, asap, itu termasuk ke dalam benda gas. Dan di dalam benda gas ini ada beberapa yang berbahaya jika terus-menerus kita hirup atau kita terpapar. Misalnya aspal knalpot kendaraan, asap knalpot kendaraan, atau asap pabrik kimia. Itu berbahaya kalau terus-menerus anak-anak hirup. Kemudian juga ada gas yang terdapat di dalam balon. Itu juga misalnya nitrogen yang ditiup ke dalam balon,
itu juga termasuk benda gas. Jadi benda gas itu bentuk dan ukurannya itu menyesuaikan dengan wadahnya. Misalnya kalau gas tersebut ditempatkan ke dalam balon, dia akan berbentuk seperti balon. Ketika gas itu ditempatkan di misalnya ke dalam kantung udara yang bentuknya seperti kotak, juga bentuknya akan seperti kotak mengikuti wadahnya atau tempatnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kegunaan benda. Kegunaan benda itu apa sih? Berarti manfaat benda tersebut, fungsinya apa, seperti itu. Seperti ini contohnya. Coba benda-benda yang ada di kamar mandi. Misalnya ada gayung, ada handuk, ada sampo, ada shower puff, dan masih banyak lagi. Ini Ibu ambil contoh 2, misalnya gayung. Kegunaannya apa? Untuk mengambil air di dalam bak. Kemudian handuk. Handuk itu fungsinya apa atau kegunaannya apa? Untuk mengeringkan tubuh. Dan masih banyak lagi kegunaan benda-benda yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, sekarang Ibu punya contoh. Di sini ada 3 buah benda, ada 3 macam benda. Benda apa ini namanya? Benar, sapu. Kemudian benda apa? Bola basket. Kemudian ini yang terakhir, pensil. Nah, benda ini itu memiliki fungsi yang berbeda-beda masing-masingnya. Misalnya sapu untuk membersihkan lantai, pensil untuk menulis, bola basket untuk bermain basket. Itu merupakan kegunaan benda yang berbeda-beda. Kemudian coba lihat di sini, Ibu punya kosakata. Nah, kita mau bermain kosakata. Kosakata itu berarti kumpulan kata yang berkaitan dengan keragaman benda atau bermacam-macam benda. Misalnya di situ ada Ibu sertakan huruf acak. Nanti kita mau menentukan kosakatanya yang berkaitan dengan keragaman benda. Kosakatanya itu bagaimana? Dari misalnya dari wujudnya sendiri, padatkah, cairkah, atau gaskah. Kemudian kegunaannya untuk apa? Misalnya membersihkan lantai, alat untuk menulis, dan lain-lain. Di sini ada kalimat acak. Kemudian ternyata itu adalah kompor gas. Benar, bendanya adalah kompor gas. Kira-kira wujudnya apa? Wujudnya adalah benda padat. Kegunaannya apa? Kegunaannya adalah sebagai alat untuk memanaskan makanan atau untuk memasak, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran tentang aturan dan tata tertib. Aturan dan tata tertib itu dibuat untuk suatu hal agar berjalan baik. Nih, aturan dan tata tertib itu ada di dalam bermain, di dalam belajar, di sekolah, di rumah, dan masih banyak lagi. Untuk hari ini, minggu ini, anak-anak khusus membahas tentang aturan bermain di rumah teman. Nih, kalau di rumah teman itu, kita, anak-anak, itu wajib mematuhi aturan dan bersikap sopan. Dengan mengikuti aturan, maka nantinya saat bermain anak-anak bisa bermain dengan nyaman. Nah, di sini coba lihat. Di sini ada gambar anak perempuan yang sedang bermain. Sekarang Ibu mau anak-anak membaca dengan lantang dan dengan keras bersama Ibu. Tony dan teman-teman akan bermain di rumah Made. Sesampainya di sana, mereka mengetuk pintu. Mereka disambut oleh Made dan ibunya. Ketika bertamu ke rumah teman, kita harus mengikuti aturan bertamu. Nih, perhatikan contoh aturan ketika bertamu. Berikut ini berdasarkan cerita tadi, apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih aturan yang
baik yang harus kita turuti supaya bermainnya enak. Yang pertama, saat bermain harus rukun, tidak usah bertengkar. Yang kedua, saling meminjamkan mainan. Misalnya kamu punya mainan dan bawa mainan ke rumah teman kamu punya mainan, boleh saling pinjam. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk merapikan mainan setelah selesai digunakan, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, sekarang ibu punya apa ini? Kira-kira gambar apa? Ini adalah gambar jus mangga ya. Jus mangganya ada banyak sekali. Dan sekarang kita mau baca soal cerita atau soal matematika. Kita minggu lalu sudah belajar tentang itu ya. Sekarang ibu mau review lagi supaya anak-anak lebih hebat lagi. Fitri mengadakan ulang tahun dan mengundang teman-temannya untuk hadir di acaranya. Ibu Fitri menyiapkan 6 meja untuk tempat minum jus mangga. Di masing-masing meja tersebut ditaruh 3 cups jus mangga. Yang ditanya, berapakah jumlah minuman jus mangga yang disediakan oleh Ibu Fitri? Ingat ini soal perkalian. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Tulis dulu jumlah minuman jus mangga yang disediakan oleh Ibu Fitri sama dengan tadi ada 6 berapa? 6 table ya. Ada 6 table. Kemudian dikalikan masing-masing meja atau table tersebut isinya berapa? 3. Berarti 6 dikali 3 sama dengan 18. Berarti jumlah, nanti ditulis jadi jumlah minuman jus mangga yang disediakan oleh Ibu Fitri adalah 18 cups. Seperti itu. Sekarang setelah review, ibu mau ajak anak-anak untuk melihat tentang tabel perkalian nih. Nah, di sini ada tabel. Tabel itu yang kotak ini ya. Ini namanya tabel. Nah, di sini ada tabel perkalian 16 yang hasilnya 16. Di sini 16, di sini kali, dan di sini ada angka dan angka. Sekarang coba perhatikan. Kita harus ngapain ini? Nah, caranya adalah anak-anak coba lihat. Yang di sebelah kiri ini, kalau dikalikan yang di sebelah kanan ini, hasilnya haruslah sama dengan 16. Kita mulai dari 1 ya. Tulis saja angka 1. 1 kalikan berapa? Hasilnya 16. 1 dikali 16. Hasilnya adalah 16. Nah, kemudian 1 sudah. Kita melangkah ke angka 2. Kira-kira 2 bisa nggak ya? 2 dikali berapa? 2 kali berapa sama dengan 16? 2 dikali 8 sama dengan 16. 1 sudah, 2 sudah. Kemudian apa lagi? Kemudian nomor 3 ada nggak? Angka 3. 3 kali berapa hasilnya dengan 16? Ada nggak? Tidak ada. Kita coba dengan 4. 4 kali berapa sama dengan 16? Berarti 4 dikali 4 hasilnya 16. Benar sekali. 4 sudah, 5 tidak ada, 6 tidak ada, 7 tidak ada, 8. Kita coba. 8 dikalikan 2. Berapa 8 dikali 2? 2-nya ada 8 kali ya, berarti sama dengan 16. Yang terakhir, 9 tidak ada, 10 tidak ada, akhirnya 16. Kita coba dengan 16. 16 kali berapa sama dengan 16? 16 dikalikan 1. Nih, sama dengan 16. Nah, apa yang harus anak-anak lakukan hari ini dan minggu ini? Ingat, ini adalah tugas selama seminggu. Nanti ibu akan masukkan ke dalam classroom dengan judul tugas masing-masing. Jadi anak-anak boleh kumpul waktunya seminggu dari tanggal yang sudah ditentukan itu ya. Nah,
Kita lihat, yang pertama anak-anak akan mengerjakan perkalian dengan soal cerita. Perkalian dengan soal cerita. Di sini ada tentang pot bunga dan kue lapis. Nanti boleh dibaca dulu ya. Kemudian kita mau mengerjakan tugas lagi yang lainnya tentang aturan bermain di rumah teman. Nih, nanti anak-anak akan menuliskan seperti laporan dalam bentuk tabel tentang aturan bermain di rumah teman, tapi yang tentang permainan Sunda yang sudah anak-anak tugas kemarin. Kira-kira ada nggak aturan dalam bermain, misalnya permainan sondah? Ada nggak aturannya, harus bagaimana, 1, 2, dan sampai seterusnya. Kemudian yang terakhir penugasannya adalah menirukan gerakan alam. Ibu akan berikan videonya, kemudian anak-anak belajar di rumah untuk menirukan, kemudian nanti divideokan dan kirim ke classroom. Dan ini adalah nanti kegiatan untuk di hari Rabu untuk Zoom. Nanti anak-anak dan ibu guru akan melakukan kegiatan membuat hasil karya dari plastisin sambil belajar tentang benda atau keragaman benda. Oke. Terima kasih dan selamat belajar. Selalu sehat. Jangan lupa untuk tetap bangun pagi dan selalu tersenyum. Terima kasih.